Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Nah, untuk perkuliahan kita, mata kuliah Hukum Administrasi Negara, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai tindakan atau perbuatan pemerintahan. Nah, sebelum melanjutkan menonton video kali ini, jangan lupa teman-teman berdoa terlebih dahulu. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi tindakan atau perbuatan pemerintahan. Nah, istilah tindakan atau perbuatan pemerintahan itu sendiri diambil dari kata tindak atau berbuat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tindakan atau perbuatan dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, badan, ataupun organ yang membawa pada akibat tertentu. Kemudian, pengertian tindakan pemerintahan di dalam buku Pengertian-Pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan yang ditulis oleh Philippus M.H. John, bahwasanya tindakan pemerintahan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian, menurut Huisman, pengertian tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan ini yaitu suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan atau perbuatan yang berdasarkan sifat dan karakternya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan akan melahirkan suatu akibat hukum. Apakah akibat hukum itu berkenaan dengan penciptaan hubungan hukum baru ataukah perubahan dan pengakhiran hubungan hukum baru, seperti penerbitan dan pencabutan izin, pengangkatan dan pemberhentian pemegang atau pemangku jabatan atau pejabat dan sebagainya. Kemudian, akibat hukum yang timbul akan memberikan implikasi pada sejauh mana tindakan atau perbuatan hukum itu dilakukan, yakni apakah sudah berkesesuaian dengan norma-norma dasar yang harus menjadi patokan dalam bertindak atau berbuat ataukah tidak, sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak absah adanya atau tidak sah Kemudian, sifat dari tindakan hukum pemerintahan ini merupakan bentuk pernyataan kehendak sepihak Sepihak di sini dalam artian dari organ atau badan pemerintahan dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada. Nah, jadi sifat tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan ini dalam lingkup hukum administrasi negara ini berbeda dengan sifat dari tindakan dalam hubungan hukum perdata. Nah, jika di dalam hubungan hukum perdata itu tindakan atau perbuatan hukumnya itu merupakan tindakan yang melibatkan dua belah pihak misalnya dalam perjanjian ada hak dan kewajiban yang harus disepakati oleh kedua belah pihak Kalau hukum administrasi negara, tindakan atau perbuatan hukum pemerintah ini merupakan tindakan sepihak oleh badan atau organ pemerintahan. Namun tindakan hukum pemerintahan ini harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan sendirinya tindakan atau perbuatan hukum itu tidak boleh menyimpang atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi meskipun ini merupakan bentuk tindakan sepihak dari pihak pemerintahan, pemerintahan tetap tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa seenaknya melakukan membuat misalnya keputusan
yang mungkin merugikan masyarakat. Ya, ini tidak boleh karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kemudian dari beberapa pengertian dan penjelasan yang telah disampaikan, terdapat unsur-unsur dari tindakan pemerintahan. Ada beberapa unsur, yaitu yang pertama, tindakan itu dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan, ya, aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri. Kemudian yang kedua, tindakan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Kemudian yang ketiga, tindakan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Kemudian yang keempat atau unsur yang terakhir, tindakan hukum yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Nah, demikianlah pembahasan kita pada materi kali ini mengenai tindakan dan perbuatan pemerintahan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat dimengerti. Apabila ada pertanyaan, langsung saja hubungi ke WA saya atau WA grup. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.